Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Gunawan dalam video Inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah konsep diri. Yang namanya kita hidup harus memiliki konsep ya, supaya apa? Kehidupan kita berjalan sesuai dengan konsep yang sudah kita tentukan, teman-teman semua. Nah, Daniel Goleman, seorang peneliti, seorang penulis, seorang praktisi pemberdayaan diri, pernah melakukan penelitian terhadap jumlah sel otak beberapa makhluk hidup. Ya, penelitian yang pertama dilakukan oleh sel otak lebah. Ya, ternyata lebah setelah dilakukan penelitian sel otaknya, lebah memiliki 5.000 sel otak. Ya, dari 5.000 sel otak ini ternyata lebah memiliki banyak kemampuan ya, dari terbang, navigasi, berlari, kemudian menghasilkan madu, membuat sarang, kawin dan segala macam. Artinya lebah ini dengan 5.000 sel otaknya bisa melakukan banyak hal. Oke. Nah, penelitian yang kedua dilakukan oleh Daniel Goleman ya terhadap jumlah sel otak tikus ya. Ternyata tikus memiliki 10.000 sel otak. Dari 10.000 sel otak ini tikus bisa ngapain aja ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh tikus ya. Termasuk tikus bisa jadi artis ya. Anda pernah nonton filmnya Tom and Jerry? Lah si Jerry itulah tikus, oke. Nah, makanya tikus juga biasa digunakan oleh para mahasiswa kedokteran untuk dilakukan penelitian ya, sel-sel yang ada di tubuhnya tikus tersebut. Kemudian Daniel Goleman melakukan penelitian lagi terhadap jumlah sel otaknya monyet. Ya. Ternyata dari penelitian tersebut monyet memiliki 1 juta sel otak. Ya. Lihat bagaimana monyet memiliki sel otak lebih banyak dibandingkan tikus dan lebah. Ya. Nah, ternyata dengan 1 juta sel otak ini monyet bisa melakukan banyak hal, termasuk apa yang dilakukan manusia itu bisa ditiru oleh monyet. Ya, Anda pernah lihat topeng monyet? Lihat bagaimana si monyet bisa memperagakan, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Oke? Nah, pertanyaannya, ya, berapa jumlah sel otak manusia? Oke? Nah, dari hasil penelitian tersebut Daniel Goleman ternyata melakukan penelitian terhadap sel otak manusia dan luar biasanya manusia memiliki 1 miliar sel otak. Oke. Berapa? 1 miliar sel otak. Nah, lihat bagaimana Tuhan telah menganugerahkan manusia sebuah modal, sebuah kekayaan, sebuah anugerah yang luar biasa, yang dengan 1 miliar tersebut manusia bisa banyak melakukan hal ya. Bahkan terbang ke bulan pun manusia bisa lakukan ya. Makanya Tuhan mengatakan bahwa manusia adalah sebaik-baik makhluk hidup. Manusia adalah pemimpin di muka bumi. Manusia adalah khalifah ya. Nah, artinya apa? Dengan 1 miliar ini, pertanyaannya berapa persen yang sudah kita gunakan dari 1 miliar ini ya. Albert Einstein ketika dia meninggal ya, beberapa ilmuwan melakukan penelitian terhadap sel otaknya Albert Einstein ya. Albert Einstein ini termasuk kategori orang jenius di dunia. Ternyata setelah diteliti jumlah sel otaknya Albert Einstein ini, ternyata Albert Einstein ini baru menggunakan kemampuan otaknya atau sel otaknya atau kemampuan berpikirnya hanya 20% saja, teman-teman. Lihat bagaimana orang jenius hanya menggunakan 20% otaknya saja. Kita yang orang-orang biasa, berapa persen yang sudah kita gunakan kemampuan otak kita? Makanya kita tidak menjadi manusia yang berdaya. Kenapa? Karena kita tidak mau menggunakan manusia ya, kita tidak mampu menggunakan kemampuan berpikir kita. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki konsep diri ya, yang harus diberdayakan kemampuan itu sehingga kemampuan
Berpikir itu menjadi menghasilkan banyak hal untuk kemakmuran kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita memiliki konsep diri, teman-teman semua? Ya. Yang pertama, kita harus memiliki apa yang disebut sebagai modeling. Ya, dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, dikatakan bahwa ketika kita memodel seseorang, maka kita akan bisa menjadi orang tersebut. Ya, anggaplah misal Anda sebagai seorang trainer. Anda memodel trainer seperti apa yang ingin Anda tiru. Anda perhatikan bagaimana cara berbicaranya, bagaimana gayanya, bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana dia membuat konsep pelatihan. Anda bisa tiru dan Anda bisa menjadi seperti dia. Itu yang disebut dengan modeling. Jadi ketika kita ingin membuat konsep diri, maka kita perlu model, kita perlu contoh. Siapa yang ingin kita tiru, ya, dari sosok model tersebut. Oke. Kemudian setelah kita memiliki model, maka kita harus memiliki self image, ya. Harga diri, ya, atau citra diri, self image, citra diri. Jadi kita ingin kita ini dicitrakan sebagai apa, ya? Kita ingin orang lain mengenal kita sebagai apa, ya? Sebagai profesional di bidang apa? Itu berarti dari awal kita memilih profesi tersebut, kita sesungguhnya sedang membangun citra diri kita. Supaya apa? Supaya orang mengenal kita sebagai profesi yang kita pilih. Entahkah Anda sebagai seorang trainer, entah Anda seorang chef, entah Anda seorang coach, entah Anda seorang teknisi, atau Anda seorang profesional lainnya, itu adalah citra yang Anda bangun dari awal sehingga orang mengenal Anda sebagai orang yang memiliki citra diri. Kemudian, bagaimana caranya membangun citra konsep diri selanjutnya adalah kita harus memiliki yang namanya harga diri atau self esteem, ya. Harga diri ini bukan berarti diri kita dihargain berapa, bukan. Artinya apa? Harga diri ini kita menghargain atau menilai diri kita ini layaknya dihargain seperti apa, ya. Ketika Anda menghargai diri Anda itu terlalu tinggi, ya, maka Anda berpotensi menjadi orang yang sombong. Kenapa? Anda memiliki atau membangun image Anda bahwa Anda ini orang yang mahal, Anda ini orang yang perlu diperhatikan, Anda ini perlu mendapatkan jabatan tinggi, Anda ini perlu mendapatkan fasilitas ini, fasilitas itu, gitu kan. Padahal semua itu tidak sebanding dengan kemampuan Anda. Maka Anda masuk ke kategori orang yang memiliki harga yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan kapasitas Anda. Dan Anda berpotensi menjadi orang yang sombong. Kemudian, kalau harganya itu terlalu rendah, maka Anda berpotensi menjadi orang yang minder. Misalnya, Anda sesungguhnya memiliki kemampuan yang layak dihargain, tapi Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, ya. Bagaimana orang lain menghargai Anda, itu tergantung bagaimana Anda menghargai diri Anda sendiri. Ketika Anda menghargai diri Anda itu terlalu rendah, wah, saya mah orangnya biasa-biasa saja, saya orangnya tidak memiliki kemampuan, saya ini orangnya juga biasa-biasa saja. Anda sendiri yang mengatakan seperti itu, padahal orang lain tidak. Anda sesungguhnya menjadi orang yang minder. Lihat, ketika Anda memberi harga terlalu tinggi, Anda berpotensi menjadi orang yang sombong. Tapi ketika Anda memberi harga diri Anda terlalu rendah, Anda berpotensi menjadi orang yang minder. Sombong dan minder ini sesuatu yang tidak baik, teman-teman semua. Oke? Nah, yang keempat, bagaimana caranya Anda membangun konsep diri? Anda harus memiliki yang namanya perbandingan terbalik. Teman-teman semua, pernahkah Anda, ya, memiliki atau menilai atau melihat teman Anda yang dulu ketika sekolah, entah itu di SMP, di SMA, atau pada saat kuliah, dia ini orangnya orang yang serba kekurangan. Misalnya, kurang makan, kurang pendidikan, kurang pakaian, kurang masalah keuangan. Pokoknya dia dari keluarga yang serba kekurangan. Tapi, setelah puluhan tahun Anda tidak bertemu dengan dia, dan ternyata saat ini dia menjadi orang yang sukses, ya. Nah, artinya apa? Anda yang serba kecukupan, cukup pendidikan, cukup pangan, cukup fasilitas, seharusnya Anda juga bisa lebih sukses dari teman Anda tadi.
Nah, itu yang dinamakan dengan perbandingan terbalik. Ketika Anda membuat perbandingan terbalik, maka itu akan menjadi motivasi yang kuat bahwa Anda juga layak sukses. Kenapa? Karena teman Anda sendiri yang serba kekurangan bisa sukses, Anda seharusnya bisa sukses. Jadi, itu teman-teman semua, bagaimana caranya membangun konsep diri. Anda harus memiliki model, Anda harus memiliki contoh. Yang kedua, Anda harus membangun citra diri Anda. Yang ketiga, Anda harus memiliki harga diri Anda. Mau Anda hargain berapa, itu tergantung Anda. Dan yang keempat, Anda harus membuat perbandingan terbalik. Anda berkaca pada orang-orang yang serba kekurangan tapi bisa sukses. Dan Anda yang serba kecukupan harusnya bisa lebih dari sukses. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia. Sukses!